أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan topik pembahasan sebelumnya tentang hubungan antar agama yang berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW bahwa tidak kurang dari 313 orang Rasul atau Nabi pembawa syariat yang telah diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia yang membawa agama. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, misalnya dalam surah Yunus, ada dikatakan bahwa tidak ada suatu pun umat atau kaum yang kepada mereka Allah tidak memberikan atau tidak mengutus seorang pemberi peringatan. Atau dalam ayat lain dikatakan seorang pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Artinya bahwa setiap umat, karena pada masa itu keadaan manusia masih jarang, sarana perhubungan pun belum seperti sekarang ini, maka berdasarkan situasi dan kondisi keadaan kejiwaan umat manusia, maka pengutusan Rasulullah pun tidak seperti setelah pada zaman Nabi Muhammad, yaitu agama diturunkan untuk seluruh umat manusia. Melainkan pada waktu itu syariat diturunkan kepada manusia berdasarkan kaum. Inilah bedanya pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan pengutusan para nabi sebelum beliau, termasuk pengutusan Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam yang hanya untuk Bani Israel. Tetapi pengutusan Nabi Muhammad khusus diutus untuk seluruh umat manusia. Mengapa demikian? Karena pada masa pengutusan, pada waktu Nabi besar Muhammad SAW diutus, keadaan kejiwaan, keadaan akal, keadaan mental umat manusia telah mencapai kedewasaannya. Sebagaimana di dalam uraian sebelumnya, bahwa syariat pun adalah ibarat pakaian. Oleh karena itu, penurunan hukum syariat, hukum agama pun tidak sekaligus, tapi berdasarkan keadaan, kejiwaan, kedewasaan manusia pada zamannya masing-masing. Maka pada zaman Nabi Muhammad inilah Allah Ta'ala telah berfirman bahwa Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Bahwa pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan bagi kamu agamamu dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama. Jadi bahwa agama yang terakhir itu bernama Islam. Walaupun sejak awal agama diturunkan pun sebenarnya agama itu adalah sudah Islam dan pengikutnya disebut Muslim. Namun sebutan Islam dan Muslim ini merujuk kepada sikap jiwa.
sikap jiwa manusia yang sepenuhnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Inilah arti daripada bahwa agama sejak awal pun adalah agama Islam. Merujuk kepada kenyataan itulah Allah Ta'ala berfirman bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam wa ma ikhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya agama atau syariat atau sikap hidup yang benar di sisi Allah ialah Islam. Dan tiada berselisih orang-orang yang diberi kitab, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka, dan barang siapa ingkar kepada tanda-tanda Allah, maka sesungguhnya Allah cepat dalam menghisab. Jadi jelaslah bahwa sejak awal pun sikap beragama itu sudah namanya Islam dan pelakunya disebut Muslim. Artinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Dalam kesempatan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kehendak Allah Ta'ala itu adalah ibarat hukum, dan hukum itu diturunkan secara bertahap, baik itu hukum alam maupun hukum agama. Karena apa? Karena memang tidak ada penciptaan di dunia, di alam semesta ini secara kun fayakun atau adza wa kadabra sekaligus, tetapi merupakan rangkaian hukum sebab akibat yang dalam Al-Quran sesuai dengan sifat rububiyah Allah SWT, sebagian firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Berkenaan dengan alam, Allah SWT berfirman yang ditujukan kepada orang-orang non-muslim yang merasa bangga karena merasa telah mengetahui rahasia-rahasia ciptaan alam, yang terkenal dengan bahwa alam semesta ini diciptakan dimulai dengan peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar. Dan ternyata 1400 tahun yang lalu Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal itu, di mana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Allah Ta'ala berfirman khusus ditujukan kepada orang non-muslim, orang kafir yang merasa bangga telah menemukan suatu rahasia awal ciptaan manusia, padahal Al-Quran lebih dulu beratus-ratus tahun sebelumnya telah mengisyaratkan hal ini, yang artinya tidakkah orang-orang kafir melihat bahwa seluruh langit dan bumi pada awalnya merupakan sesuatu yang rotqan. Rotqan itu artinya menggumpal. Tidak ada langit, tidak ada bumi, sesuatu yang tidak berbentuk. Karena Allah Ta'ala ingin menciptakan umat manusia. Supaya apa? Allah Ta'ala berfirman bahwa aku adalah hazanah yang tersembunyi. Dan aku ingin dikenal oleh manusia, maka aku ciptakan Adam. Jadi tujuan diciptakan Adam adalah supaya katanya aku dikenal manusia. Nah, kembali kepada masalah ini, bahwa alam semesta itu termasuk juga manusia pada awalnya sesuatu yang rotqan, sesuatu yang tak berbentuk. Misalnya dalam rahim, perpaduan antara nutfah laki-laki dengan sel telur perempuan merupakan suatu ovum atau menjadi zigot, pecah menjadi 2, menjadi 4. Seperti itu juga kata Al-Quran tentang alam semesta. Jadi di sini dikatakan, tidakkah orang-orang kafir melihat bahwa seluruh langit dan bumi keduanya dulu sesuatu yang rotqan. Lalu fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Nah ini arti fafataqnahuma ini peristiwa Big Bang.
merupakan suatu ledakan besar dan mulailah secara bertahap, miliaran tahun, bahkan puluhan miliar tahun, mungkin ratusan miliar tahun, terjadi alam semesta secara bertahap seperti apa yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi inilah bahwa betapa yang menciptakan alam semesta ini dan juga yang menciptakan manusia di dalam rahim pun ada kesejajaran melalui proses rububiyat. Insya Allah masalah ini akan dibahas lagi dalam pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.